Shalom anak muda. Sekali lagi shalom anak muda, boleh lambaikan tangannya dong. Kasih kanan kirinya, halo teman. Halo. Shalom ibu, bapak semua. Shalom abang gitu ya. Siap hari ini datang ke tempat ini, kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, cari posisi yang terbaik. Karena saya percaya dan saya yakin teman-teman percaya, semua di sini percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan. Iman kita dibangkitkan, kita menjadi orang-orang yang dibangkitkan waktu kita tahu, kita sadar waktu kita menyembah Tuhan dalam pujian penyembahan ada sesuatu yang dibangkitkan, yaitu iman kita dalam Tuhan. Amin. 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 Oke, kita berdoa dulu. Kita siap memulai ibadah kita sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh datang ke tempat ini. Kami mau beribadah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan menyatakan sesuatu kepada setiap kami Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu, bahkan lewat pertemuan kami hari ini, pertemuan peribadahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan kami siap Tuhan mengarahkan hati pikiran kami untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan sore hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, Kau yang ada di tengah-tengah kami, menjagai kami Tuhan. Pikiran kami boleh tenang, kami boleh dengan hikmat boleh memuji menyembah Tuhan. Iman kami boleh dibangkitkan dengan sukacita, kami dengan sorak-sorai boleh menyembah Tuhan. Kami boleh dengan telinga seorang murid boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk mendapat firman Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami siap Tuhan. Mari kita yang percaya dan rindu sama-sama katakan amin. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, boleh tepuk tangan dong buat Allah kita. Yes Tuhan. Kita boleh bersorak ya. Kita katakan oh. Demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sorakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meringkihkanmu, kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meringkihkanmu, kesetiaan-Mu besar di dalam lagi ya kan
selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Hey, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadiku. Amin. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Lagi Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, lagi yuk katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sekali lagi. Katakan, bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai, kau perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah lagi yuk. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Sekali lagi kita katakan, Tuhan bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, amin. Dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadiku. Amin. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan. Sekali lagi yuk katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Amin. Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalam. Besar di dalam. Katakan yuk sama-sama, kau besar, kau besar di dalam. Tepuk tangan bagi Allah kita.
mau bersuka cita lagi. Yes Tuhan. Tuhan, Yesus Kaulah kekuatan di hidup kami. Kita katakan Yesus Kau kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap, sebab Engkau sertaku. Yesus Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Berkuasa selamanya. Tuhan, kita katakan lagi, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan Dengan kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Lagi ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, Kau hebat. Amin. yang berkuasa Berkuasa selamanya. Lembah yang kelam kan ku lewati. sebab Engkau sertaku. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Lagi lembah yang gelap, lembah yang gelap, Kau bersama kami Tuhan. Thank you Lord. sebab Engkau sertaku. Sebab Kau serta kami. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya. Berkuasa Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganmu, Kau hebat Tuhan atas hidup kami. Amin. kuasa selamanya.
sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa sama. Tepuk tangan kita bagi Allah kita, Yesus Tuhan. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yes Tuhan. Kami percaya Engkau lah kami yang dahsyat Tuhan. Kau dahsyat bagi hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Selalu ada di dalammu, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh Tuhan, ya Tuhan. Katakan lagi. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh Tuhan, ku tidak meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam kesesakan. Mari sembah Tuhan, aku punya yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Nyatakan iman kita, ku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Lagi oh katakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pasanya. Ku terima sekarang, katakan ku terima sekarang. Ku terima, kita terima. Ku terima lagi, oh. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita sembah Tuhan, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terima. Iman kami dibangkitkan Tuhan. Sebab kami punya Allah yang besar. Apapun yang menanti kami di depan sana Tuhan, bahkan hari ini yang terjadi, kami percaya kami punya Bapa kami yang besar. Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, sebab Kau Bapa kami yang besar. Apa yang sedang menanti kami bahkan hari ini kami alami, yang susah sekalipun, yang membuat daging kami tak mampu Tuhan. Tapi kami percaya waktu kami bilang kami punya Tuhan yang besar, iman kami akan dibangkitkan Tuhan. Oh, dalam-Mu Tuhan, 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 Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita, nyatakan iman-Mu. Kita punya Tuhan yang besar, Dia sanggup mengerjakannya di dalam kita. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya Tuhan, Tuhan, ku mau terus pegang, ku punya Allah yang besar. Imanku bersepakat, Kau ada memberi kami kemenangan Tuhan. Oh, ya Tuhan, oh Tuhan, iman kami mau bangkit bersepakat, kemenangan ada Kau sediakan bagi kami Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oh, Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Yes, Tuhan. Di titik terendahku, Kau hadir mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan lagi, ku kagumi, ku kagumi cara-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Thank you Tuhan. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau takkan menyerah akan hidupku. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas
Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita mau naikkan pujian mulai dari awal. Katakan ku kagumi, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Thank you Jesus. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Katakan tak terbatas kuasa, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Kau yang ku percaya
kasih Tuhan disorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dalam proses hidup kami, terima kasih untuk segala kasih-Mu. Kami tidak bisa membalas, tapi ini kami berikan ucapan syukur kami lewat sorak-sorai. Tepuk tangan kami bagi Engkau. Dengan ucapan syukur kami. Kami bersyukur. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tapi biarlah dalam hari-hari hidup kami boleh terus belajar menjadi anak-anak-Mu yang terus mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau. Untuk itu Bapa, saya berdoa, kami sudah meninggikan Engkau, mengakui Engkau lewat pujian kami, mengakui Engkau lewat penyembahan kami. Kami juga ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Untuk itu Bapakku yang baik, saya memberi diri. Saya perlu anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Roh Kudus, Yesusku, saya perlu pertolongan Roh Kudus. Tanpa Engkau Roh Kudus saya tidak bisa. Saya memberi diri. Saya menyerahkan diri saya untuk pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Allahku, Kau yang hadir di sini, Kau yang terus mengurapi kami, berkati kami, berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, bila setiap kami menangkap perkataan-Mu sore hari ini, dan kami tidak izinkan pekerjaan si iblis untuk mengganggu kami dalam mendengar firman Tuhan. Kami tidak izinkan pekerjaan iblis mencuri benih-benih firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku. Di dalam nama-Mu kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Bagaimana kabar kita? Luar biasa, yes. Luar biasa, yes. Bagaimana kabar kita? Haleluya. Kita mau belajar ya. Saya berharap, saya rindu kita semua bisa menangkap apa yang mau kita belajar hari ini. Karena firman Tuhan, yaitu tentang pengakuan, tentang perkataan. Ya. Saya mau sampaikan bahwa pengakuan akan Yesus kita itu adalah dasar keselamatan. Pengakuan kepercayaan kita itu adalah dasar keselamatan. Jadi kita mau belajar sekarang tentang pengakuan, tentang perkataan. Sebelum kita ke sana tentang perkataan ini, bahwa perkataan-perkataan yang kosong dan hampa itu akan merusak manusia. Jadi ada perkataan-perkataan itu yang kosong, hampa, sembrono, ada suka gitu orang. Perkataannya itu perkataan-perkataan yang kosong, yang sombong, yang sembrono, kosong. Tidak menimbulkan suatu makna dalam perkataannya. Itu dalam perkataan. Ada juga orang dari mulut ini, ada perkataan juga keluar dari mulut ini perkataan, ada juga menyanyi. Dari nyanyian juga, ya, bisa juga ada nyanyian dari mulut ini yang bisa merusak jiwa, mempengaruhi jiwa manusia. Itu apa? Musik-musik duniawi.
Untuk itu, belajar sekali, lihat lagu-lagu duniawi. Dari mulut ini keluar kata-kata. Tidak semua lagu duniawi. Tapi kalau ada lagu-lagu duniawi yang tidak benar kata-katanya, dan kalau itu dikeluarkan lewat mulut kita, bisa mempengaruhi jiwamu. Untuk itu, hari ini kita belajar tentang perkataan ini, pengakuan. Jadi waktu seseorang itu mengeluarkan suatu kata-kata itu, sangat mempengaruhi kita. Yesus melihat itu semua. Yuk, kita belajar, kita lihat dari Matius 16. Ya, dari Matius 16. Tentang pengakuan ini. Kita mau belajar kehidupan Petrus. Kita mau belajar dari kehidupan Petrus. Matius 16, supaya lebih jelas kita lihat dari ayat 13. Ya. Matius 16, kita lihat dari ayatnya yang dari ayat 13. Di situ perikopnya adalah pengakuan Petrus. Perhatian semuanya. Saya baca dari ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus bertanya. Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Setelah mereka menjawab gitu, lalu Yesus bertanya kepada mereka, ya, belum bertanya lagi. Dan dia di sini, tetapi apa katamu? Berarti dia terarah kepada Petrus. Kita lihat di sini, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi, bertanya kepada mereka, lalu ditunjuk. Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini? Apa jawaban Petrus? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke, ibu lagi. Ayat 17, kata padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak ada menguasainya. Kita belajar sini. Waktu Yesus bertanya kepada mereka, lalu Petrus menjawab. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Oh, Petrus yang menjawab. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan, perkataan Petrus ini mendapatkan suatu berkat dari Yesus. Pengakuan yang keluar dari Petrus ini mendapatkan suatu berkat dari Yesus. Itu apa berkatnya? Ya, apa berkatnya? Dikatakan, kata Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakmu yang di surga. Berbahagialah engkau Simon. Ada berkat. Berbahagialah engkau Simon. Kalau Petrus tidak menjawab, tidak akan dapat ini. Kalau Petrus tidak menyampaikan pengakuan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Petrus tidak mengalami berkat. Tapi karena pengakuan dari Petrus ini dapat berkat. Lalu apa yang disampaikan Yesus kepada dia? Kita lihat ayat selanjutnya. Ayatnya yang 15. Dan aku pun,
Katakan, ya. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Setelah Petrus menjawabnya, berbahagialah kau Simon. Lalu Yesus ngomong lagi ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Wow, dikasih kepercayaan, dikasih sesuatu kepada Petrus. Karena Petrus memiliki suatu pengakuan, mempercayai bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas batu karang ini dia bilang, aku akan mendirikan jemaatku. Bahkan dia bilang lagi, alam maut tidak akan menguasainya. Ada berkat, ada sesuatu yang disampaikan Yesus kepada Petrus. Dan bukan hanya itu, ayat 19 dikatakan lagi. Ayat 19 dikatakan lagi. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang terikat, engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dikasih suatu otoritas, dikasih sesuatu bagi Petrus. Bukan hanya dibilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku bagimu. Tetapi waktu Yesus melihat pengakuan dari mulut Petrus bahwa engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, dikatakan lagi, aku akan berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dari sini kita belajar bahwa betapa Yesus melihat menjadi sesuatu bagi kita bila kita memiliki suatu pengakuan akan Dia. Amin. Amin. Memiliki pengakuan siapa Tuhanmu, siapa Yesus itu. Pengakuan, waktu seseorang menyatakan suatu pengakuan, itu adalah dimulai dari hati. Karena di hatinya sudah ada mulai dikeluarkan lewat mulutnya. Ada pengakuan dimulai dari hati. Dari dalam hati terjadilah. Dan Petrus di hatinya sudah ada. Dia ngomong. Dan Yesus berkata, seperti yang tadi, di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku bagi. Untuk itu kita di sini anak-anak muda yang luar biasa, generasi Tuhan yang luar biasa. Buat engkau generasi Tuhan, generasi yang luar biasa, engkau perlu memiliki dalam kehidupanmu pengakuan akan Tuhanmu dalam kehidupan setiap engkau. Pengakuan adalah perbuatan yang nyata. Pengakuan itulah perbuatan yang nyata. Ya. Ngomong nyata. Saya mau sampaikan, pengakuan bukan perbuatan yang baik. Halo? Pengakuan bukan perbuatan yang baik. Seseorang bisa berbuat yang baik, tapi dia belum tentu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Oh enggak? Dari sini saya jadi teringat, sekarang lagi rame gereja aliran, ya, Kristen apa? Progresif. Mereka berbuat baik, tapi tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya, betul ya? Kristen progresif. Sudah dengar? Gak mungkin anak-anak muda ini gak dengar, itu lagi rame, lagi viral sekali. Mereka
bangga dengan berbuat baik, tapi tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, gak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau di sini kita belajar dari sikap Petrus ini, apa yang dikasih berkat sesuatu dari seperti Petrus adalah Petrus mengakui bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam pengakuan itu ya, orang bisa berbuat baik. Saya mau ulangi lagi bahwa orang bisa berkata-kata itu bukan perbuatan, tapi adalah pengakuan. Bedain ya, perbuatan dan pengakuan. Oke? Bedain ya. Perbuatan dan pengakuan itu beda. Seseorang bisa berbuat baik, tapi tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Tetapi seseorang mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia pasti akan belajar untuk berbuat baik. Yesus yang diakuinya, pasti Roh Kudus akan bekerja menuntun dia. Amin? Untuk berbuat baik. Paham sampai sini? Paham? Nangkap? Nangkap. Jadi hati-hati ke depan. Yang suka nonton TikTok, YouTube. Oh, tanpa Yesus bisa begini. Saya ke gereja aja, begini, oh udah bisa. Saya begini aja udah bisa. Saya pasti diselamatkan. Enggak. Pengakuan akan Yesus itu. Pengakuan itu ya, menuntut ya, harga yang harus dibayar. Ada harga. Seseorang waktu mengakui, memperkatakan sesuatu, ada harga yang dibayar. Karena kalau seseorang, kenapa ada harga? Ya, karena kalau seseorang mengaku Yesus, ada pengakuan yang benar, iblis tidak tahan. Iblis enggak suka. Kalau ada seseorang menyatakan sesuatu yang benar, pengakuan yang benar, pengakuan akan Tuhan kita, iblis gak suka. Gemetar dia. Untuk itu ada harga. Ada harga. Makanya iblis itu memusuhi kita-kita, gak suka. Gak suka mengakui Yesus itu Tuhan. Makanya dia mau ganggu dengan berbagai cara supaya seseorang, anak Tuhan itu kalah. Pengikut Yesus itu kalah. Supaya tidak lagi dari dia ada pengakuan, ada tindakan. Dimulai dari pengakuan, lalu tindakan bahwa Yesus itu Tuhan. Iblis itu gak suka. Karena dia gemetar. Dia gak suka. Makanya sampai Yesus bilang, dan Allah mau tidak dapat pisahkan. Orang memiliki pengakuan itu. Ada Yesus dengan dia. Oke, kita meningkat. Pengakuan itu tidak selalu dari ucapan perkataan. Kayak tadi, Petrus mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi pengakuan ada dua, yaitu apa? Pengakuan lewat perkataan kita dan tindakan kita. Paham? Ada dua. Pengakuan kita akan Tuhan kita ada dua, yaitu dari perkataan kita dan tindakan. Jadi pengakuan itu tidak selalu ucapan aja kayak tadi, engkau adalah Tuhan. Atau pengakuan lagi, saya tidak mencuri. Bukan itu aja, tapi ada tindakan. Tindakan nyata dari pengakuan kita, contohnya nih, ya. Tindakan nyata dari pengakuan kita bahwa Yesus itu Tuhan. Oke. Tindakan nyata pengakuan kita bahwa Yesus itu Tuhan kita. Tidak malu untuk datang beribadah.
Contohnya, punya teman. Ya, punya teman. Lalu tidak seiman dengan engkau. Anak-anak remaja, anak-anak youth. Kita ini yuk. Ada acara nih. Secara keinginan, bagus banget acaranya. Saya ingin ke situ. Apalagi gengmu, temenmu, teman akrabmu ingin ke situ. Semua pergi lalu mengajak engkau. Apa yang kau lakukan? Disitulah kesempatan engkau mengakui Tuhanmu lewat tindakanmu. Oh maaf ya, saya tidak bisa hadir. Ada orang tidak kayaknya aduh gimana kok saya bilang beribadah kayaknya gimana gitu. Emang gimana? Ada deh. Acara apa? Ada deh, pokoknya saya gak bisa, maaf ya. Atau mungkin lagi komsel. Maaf ya, saya gak bisa. Berarti apa? Dia tindakannya ada, tapi tidak memiliki pengakuan yang benar. Ngerti gak nih? Paham gak? Paham ya? Tapi berbeda. Dia mengakui Yesus Tuhan dan ada tindakannya. Nah ini tindakannya apa? Maaf ya, saya gak bisa. Emang kenapa? Saya beribadah. Ibadah loh. Oh iya, saya mau ibadah. Dia malah berkata itu. Ada yang ikut saya? Bukan jadi seperti malu waktu ibadah. Apalagi di antara temannya ini ada juga orang yang beribadah sebenarnya. Tapi temannya ini lebih memilih jalan ke acara kumpulan mereka itu. Ini bisa datang nih, ayo lain kali. Oh maaf, saya hari ini beribadah. Malah pengakuan dia. Karena saya perlu datang kepada Yesusku. Iblis gemetar. Paham? Iblis tidak tahan dengan pengakuan. Apalagi disamakan, dibarengi dengan suatu tindakan. Ada tindakan dari hidup kita. Sudah hujan, tetap datang ibadah. Dan kenapa hujannya tetap datang? Dia tindakan karena memiliki pengakuan akan Tuhannya, akan Yesusnya. Dia lelah, mungkin pulang kerja. Atau mungkin ada tugas kuliah yang banyak. Atau pelajar yang sedang ada sesuatu. Tapi dia tetap datang beribadah, ada suatu tindakan. Tetap datang beribadah. Orang gak tahu. Tapi karena dia memiliki pengakuan, saya akan tetap berangkat karena Yesusku, karena Tuhanku. Yesus Tuhan, Kau yang selalu kupuji dalam. Benar? Amin? Kenapa dia gitu? Karena dia kenal Allahnya, punya pengakuan dan dibarengi dengan suatu tindakan. Waktu seseorang mengajaki engkau dalam persahabatanmu, lalu tinggal bisa alasan, kemana? Oh maaf saya gak bisa ini. Padahal sebenarnya bisa. Capek sebenarnya, hujan. Dia bukan hanya memiliki pengakuan akan Tuhan, tapi tindakannya juga. Apalagi tindakan yang lain. Tidak malu menolak waktu ditawarkan sesuatu yang tidak baik, yang berhalakah, yang tidak, yang najiskah, yang tidak baik. Pokoknya dia berani menolak. Maaf ya, saya tidak bisa. Kenapa? Ini bagus loh. Nanti membuat kamu jadi cantik ini kalau kamu simpan di kamarmu. Ini kalau kamu minum, mungkin dari kampung gitu kan, dibawa sesuatu benda, direndam di gelas, ngerti kan nih? Yang berhara. Ada pernah begitu? Dengar? Ada nggak pernah dengar gitu? Anak-anak mahasiswa dulu, pas tahu satu kebenaran,
dikeluarkan dari kamarnya. Udah taunya dari kampung neneknya mengasih oleh-oleh. Akhirnya disimpan di bawah kasur. Kalau dia memiliki pengakuan akan Yesus, dia akan memiliki tindakan apa? Untuk menolak. Maaf Nek, saya tidak. Ini lagi yang kupercayai. Tapi dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Paham? Ada tindakan. Bisa menolak. Siapa di antara engkau di sini mungkin yang bekerja, lalu pertemanan kuliah di sekolah, menawarkan rokok, minum. Demi persahabatan, ku coba dulu sedikit. Gak mabok kan, gak apa-apa kan? Iya ya, berarti bisa sedikit lagi ya. Kan, gak apa-apa kan? Iya ya, ringan ya kayaknya enak ya, badanku ya. Ringan akhirnya apa? Bukan lagi hirup-hirup, akhirnya bukan ada setengah gelas, segelas. Udah pulang akhirnya gini, enak ya? Enak. Kayaknya tadi saya datang ada masalah, jadi tidak ada masalah ya. Nanti kapan-kapan ajak lagi ya. Padahal punya Tuhan. Tapi kalau dia memiliki suatu pengakuan Yesus dibarengi dengan tindakan. Nah, perlu memiliki tindakan. Di dalam pengakuan kita akan Yesus perlu ditindakan. Jangan malu. Amin. Jangan gengsi, amin. Amin. Jangan gengsi. Jangan malu. Jangan sembunyikan identitasmu siapa. Siapa identitasmu? Anak Allah. Siapa identitasmu? Anak Tuhan, anak Allah. Betul? Waktu ada satu keadaan, engkau malu menunjukkan identitasmu. Siapa pernah mengalami ini? Kau malu menunjukkan identitasmu. Mau kemana? Ada deh, padahal mau ibadah. Datang telepon. Kok tadi HP ku gak diangkat? Kenapa aku telepon-telepon? Padahal lagi saat teduh baca firman, gak diangkat. Dari tadi ngapain? Ku telepon. Enggak, ada aja sesuatu. Enggak, terus terang. Saya tadi baca firman. Pengakuan. Di dalam tindakan itu ada pengakuan. Oke, tadi kita belajar yang satu adalah tindakan. Lalu ada pengakuan. Sederhana aja, luas pengakuan ini. Tetapi waktu engkau sedang menyembah Tuhan, engkau sedang mengakui, betul gak? Benar? Waktu engkau sedang menyembah, engkau sedang mengakui dia, Yesus. Atau engkau lagi memuji Tuhan, engkau sedang mengakui. Amin? Pengakuan itu dari hati. Untuk itu, waktu engkau sedang memuji Tuhan, mulai belajar. Pengakuan melalui pujian, pengakuan melalui mulutmu, tadi ada tindakan. Nah sekarang melalui mulut ini. Pengakuan lewat mulut kita ini perkataannya. Mulai. Yesus, engkau begini bukan karena musik, bukan karena drum, bukan karena ada bass, tong, bukan. Lagi ada keyboard, bukan. Tetapi engkau memuji Tuhan, Yesus, Tuhan. Karena engkau mengakui, engkau bangga, Yesus semua adalah Tuhanmu. Lalu yang main gitar salah kunci. Lari. Yesus, Tuhan. Tapi engkau terus karena engkau memang dari hatimu mengakui Yesus semua Tuhan. Pengakuan lewat puji. Iblis gak suka. Makanya gini, waktu ada anak Tuhan mengaku Yesus pujian, Tuhan suka. Lalu dia hadir, dicurahkan rohnya, ada jamahan. Orang gak terasa. Siapa pernah mengalami, lagi memuji Tuhan, keluar air mata. Ada sukacita, terima kasih Tuhan. Karena Allah memberkati. Petrus tadi, engkaulah Mesias anak Allah hidup. Mengalami berkat.
waktu pengakuan Yesus Tuhan, bukan polo musik, tapi memiliki pengakuan Allah yang hidup. Lalu ada tindakannya lagi, sukacita dia dengan Tuhan. Allah berkati. Amin. Amin. Belajar setiap kita supaya engkau tahu kita di dalam pengenalan kita akan Yesus itu benar. Seseorang perlu pengenalan akan Yesus itu benar. Pengakuan lewat pujian penyembahan. Makanya nih, pemimpin pujian, singer, pemain musik itu waktu mereka dari rumah mempersiapkan diri, iblis gak suka. Jadi hati-hati kalau pemimpin pujian, singer, pemain musik, kok saya lagi ya? Coba diganti. Coba diganti. Engkau kesempatan sebenarnya. Waktu engkau sedang hadir, engkau sedang ingin mengajak setiap yang hadir untuk mengakui perkatakan Yesus Tuhan, dan iblis tidak suka. Iblis tidak suka, Allah suka. Karena apa? Engkau datang karena pengakuan bukan Tuhan. Engkau datang latihan, engkau mempersiapkan diri, engkau berdoa, memanjatkan pujian karena engkau tahu Tuhanmu, engkau mengenal Tuhanmu. Allahmu suka dengan engkau. Karena Tuhan suka, Tuhan menjadikan. Lalu setiap yang hadir juga memuji Tuhan bukan karena sesuatu, tapi kau mengenal, memiliki pengakuan akan Allahmu. Hai. Yang sedang memiliki kelemahan akan mengalami kekuatan. Yang sedang memiliki kurang pengharapan dan kekuatan. Makasih Tuhan, bisa ini. Tadi pagi, selama pujian penyembahan, mau firman Tuhan, ibu itu gak nyanyi, diam terus, hanya tutup mata, menikmati setiap kata-kata dalam penyembahan itu. Haleluya, yes, amin. Tahan saya. Jadi waktu kalian puji Tuhan, bukan aturan gereja saja. Lagi ibadah itu kan gaya ciri orang Kristen, kalau ibadah nyanyi ya. Kalau nggak nyanyi kayaknya bukan ya. Tapi engkau sedang mengakui Yesus Tuhanmu. Amin. Engkau sedang menyatakan itu. Amin. Jangan malu suaramu Farao. Lagi pales kah? Jangan lihat itu. Siapa di sini? Kalau nyanyi kayaknya mikir suaraku jelek. Akhirnya suaranya ditahan-tahan. Ada gak di sini? Oh, ada yang manggut-manggut. Kayaknya kalau dilepas, kayaknya gimana nanti? Jangan, yang kau lihat adalah Tuhanmu, bukan tetangga sebelah. Biar tetangga sebelah urusannya dengan Tuhan, dia juga lagi asik dengan Tuhan. Saya pernah, tunggu dulu. Dalam suatu ibadah, nyanyi, seseorang nyanyi juga, suatu komunitas, suaranya kunci apapun kayak gak masuk. Jadi saya berjuang betul untuk bisa menyanyi. Tetapi dia tuh nyanyi, wah kayak KKR luar biasa. Sampai saya tarik nafas. Saya bangga dengan dia, salut dengan dia. Benar-benar dia datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi di sini jangan, engkau datang bukan untuk tetangga sebelahmu, kanan kiri belakangmu. Engkau datang untuk Tuhanmu. Amin. Amin. Biarkan yang sebelahmu gemetar. Sehingga dia belajar. Yes, God. Di sampingku gini, aku gini. Oke. Yesus. Walaupun dia lari suara. Siapa yang gak tahan di situ? Lari terbirit-birit, iblis gemetar. Amin. Indah sekali pengakuan itu. Amin. Amin. Apalagi umumnya di komsel, jumlahnya gak banyak, suaranya ada yang melengking sendiri, ada yang lari sendiri, lalu dia pelan-pelan kayak. Apalagi di sebelahnya itu tetangga sebelahnya akrab, jadi pelan-pelan. Oh iya.
semangatin. Akhirnya semua pakai bahasa Inggris kah, bahasa Libanon kah, bahasa Belgia, asik semua. Karena satu apa sumbernya dah? Dasarnya adalah Dasarnya adalah karena nanti bisa jadi ini pengajaran-pengajaran yang keluar ke depan ini. Aliran progresif itu sudah seperti itu, nanti ada lagi. Gak usah terlalu begini-gini. Gak usah yang seperti ini. Tuhan lihat hatimu. Padahal ini bukan kita buat-buat, adalah ungkapan ngerti ya? Ungkapan hati ya, bukan dibuat-buat ya. Supaya rame, itu juga salah, oke? Ungkapan hati, amin. Pengakuan ungkapan hati. Oke, kita belajar lagi nih dari Petrus. Ya, kita belajar dari Petrus. Saya minta ditayangkan, ya. Kita belajar lagi dari Petrus. Itu Lukas 5. Kita buka Lukas 5. Kita belajar lagi dari Petrus ini. Kita lihat dari Lukas 5 dari ayat 1. Ya, Lukas 5 ayat 1. Ya, ayatnya sebenarnya mau ibu kasih ayat 8, tapi supaya mengerti ceritanya, kita lihat dulu dari Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali, ya, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Lalu ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, ya, di situ Simon menjawabnya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Padahal tadi mereka menjala ikan gak ada, dapat apa-apa, kosong. Nah, tapi Simon bilang, karena engkau menyuruhnya, kami melakukannya. Dan setelah melakukannya, apa yang terjadi situ ya? Ikannya menangkap ikan dalam jumlah besar sampai jalannya koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Lihat, ikannya banyak mengisi perahu sampai perahu itu hampir tenggelam. Kita lihat ayat 8, sama-sama kita baca. Ayat 8. 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Coba tayangkan yang tadi ditulis, kita belajar. Saya minta ditulis, kita belajar di sini. Petrus, perhatikan sini, berbeda dengan murid-murid Yesus yang lain. Ya, Petrus berbeda. Petrus berbeda. Petrus berbeda dengan murid-murid yang lain. Ya, yang di Lukas ini. Lukas 5 ayat 8 ini. Petrus berbeda dengan murid-murid yang lain berbeda. Waktu mereka mengalami itu, ikan itu, ya, itu Lukas 5 ayat 8 ya, bukan 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Itu Lukas 5 ayat 8. Jadi waktu mereka mendapatkan ikan itu yang banyak itu, apa tindakan Petrus? Petrus ini berbeda. Di situ Petrus langsung apa? Tersungkur.
tersungkur kenapa? Dia menyadari siapa Tuhanku ini? Siapa dia? Lalu dia apa? Tersungkur dia merendahkan diri. Kesadaran bahwa Mesias ini, anak Allah yang hidup ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia tersungkur. Habis itu dia apa lagi? Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Bahwa orang berdosa itu akan masuk ke dalam neraka. Sehingga dia berkata, aku tidak layak, dia bilang itu. Kita lihat yang ayat 8 ayat. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Pergilah daripadaku, aku ini seorang berdosa. Di sini kita belajar, waktu seseorang memiliki pengakuan akan Yesus itu luar biasa sekali. Dia mengenal siapa Tuhannya. Petrus mengenal Tuhan Yesus. Sehingga waktu dia mengalami hal yang luar biasa, berkat yang luar biasa, Tuhan, dia langsung tersungkur, dia sadar siapa saya ini. Di dalam hadirat Allah itu merendahkan diri. Di dalam hadirat Allah itu dia begitu seperti saya nggak layak. Lalu dia bilang, saya nggak layak, saya seorang berdosa. Pergilah, dia bilang gitu. Saya tidak layak. Engkau adalah generasi Tuhan. Generasi Z. Tuhan juga merindukan setiap kita di hari-hari ini. Semakin hari, semakin memiliki pengenalan akan Tuhan yang semakin bertumbuh. Amin. Engkau dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, datang kepada Tuhan, memiliki pengenalan kepada Tuhan semakin bertumbuh. Petrus, waktu dia lihat Yesus, aku gak layak, pergilah dari hadapanku. Dia tersungkur. Tuhan, ini juga yang Tuhan rindukan bagi kita semua. Memiliki suatu pengenalan akan Allah. Kita memiliki pengenalan akan Allah. Dari mana? Karena kita semakin lihat dia, semakin dekat dengan dia, memiliki pengakuan akan dia. Makasih Tuhan Yesusku. Semakin mengenal. Dan Petrus memiliki pengenalan itu. Apa yang menghalangi seseorang? Perhatikan semuanya. Apa sih yang membuat seseorang terhalang dalam mengenal Tuhan? Apa sih? Yuk kita buka 2 Korintus 10 ayat 5. Yang menghalangi seseorang ya mengenal Tuhan, hidup dengan Tuhan dengan benar adalah, kita lihat 2 Korintus 10 ayat 5. Sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca. Udah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Lihat sini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh apa? Dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia. Keangkuhan itu membuat seseorang tidak bisa mengenal Allah. Paham? Ya? Petrus, dia merendahkan dia. Dia kosongkan dirinya dia. Dia sampai Petrus merendahkan diri. Aku tidak layak. Pergilah dari hadapanku. Tapi seseorang sulit mengenal Yesus, sulit datang kepada Yesus, sulit untuk bertindak dan mengakui dalam kehidupan sehari-hari tentang Yesus kalau dia memiliki kalau dia seseorang yang angkuh. Paham gak nih? Paham ya? Makanya di sini ayat 5, kami mematahkan setiap siasat dan orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Keangkuhannya terbangun. Sehingga apa? Jadi gak bisa mengenal Allah. Lalu jadi menentang akan pengenalan akan Allah. Orang angkuh itu sulit mengenal Allah. Kenapa? Kita mau belajar. Kita belajar 2 tentang keangkuhan. Coba ditulis, apa ditayangkan? Kita belajar 2 tentang keangkuhan. Pertama, keangkuhan ya akan pikiran. Keangkuhan pertama adalah keangkuhan pikiran. Jadi keangkuhan itu
kita belajar dua hal nih, keangkuhan dalam pikiran. Lihat, contoh. Satu, sok tahu. Dia nggak tahu sebenarnya. Sebenarnya dalam hati, itu aja bisa kok. Jadi di pikirannya udah punya keangkuhan. Sok tahu. Merasa sudah bisa mengerti, padahal dia tidak ada nggak seperti itu? Nggak bisa sih, tapi dia merasa seperti orang bisa. Waktu seseorang lagi belajar dalam pikirannya, gitu aja nggak bisa, itu gampang. Lihat, ada keangkuhan di dalam pikiran. Apalagi keangkuhan pikiran? Sulit untuk diajar, tapi dia senang untuk ngajar. Paham gak nih? Keangkuhan dalam pikiran. Diajar sulit, kalau dikasih tahu susah. Tapi dia negur orang, nasihatin orang, ngajar orang, juara 1. Tapi coba dinasihatin, diajar. Langsung gini, apa sih? Gak bisa. Punya keangkuhan dalam pikiran. Kita belajar sih. Petrus berbeda dengan murid-muridnya. Kalau dia kayak mau nasihati, ngomong sama orang, asik aja. Tapi coba dia gak ngomong, tapi dalam hatinya, apa sih? Sampai begitu amat. Keangkuhan. Kalau ada di antara kita, bersyukur engkau punya Tuhan. Engkau terus bisa memperkatakan, saya adalah orang yang sudah mengalami Engkau Tuhan, menerima Engkau. Saya akan bisa menjadi orang yang semakin mengenal Engkau Tuhan. Memperkatakan, amin. Ada proses-proses Engkau bisa melewatinya. Lalu apa lagi sih dia? Jadi sulit, karena buru-buru tadi ya, jadi kata-katanya bukan sulit untuk mengajar. Sulit diajarin, tapi dia kayaknya enak aja untuk mengajarin orang, nasihatin orang. Dinasihatin susah, tapi nasihatin orang dia enak aja gitu. Angkuh secara pikiran. Tidak memikir akal sehat. Lalu merasa pintar. Ya, angkuh dalam pikirannya. Sulit mendengar, tapi selalu pengen sulit mendengar, tapi kalau dia ngomong, coba dengerin lah. Ngerti gak nih? Tapi kalau orang ngomong, sulit untuk mendengar. Ada di sini kayak gitu? Puji Tuhan kalau ada. Berarti Tuhan sayang kepadamu. Engkau dikasih firman Tuhan hari ini untuk engkau. Amin. Amin. Tuhan sayang kepada engkau. Tuhan sayang kepada engkau. Lalu lanjut lagi, kesombongan yang kedua, keangkuhan yang kedua. Lihat. Keangkuhan kedua adalah keangkuhan dalam perasaan. Kalau tadi pikiran, sekarang perasaan. Nih lihat nih. Jadi kalau engkau ada seperti tadi baru memiliki keangkuhan dalam pikiran. Sekarang keangkuhan dalam perasaan. Contohnya, keangkuhan dalam perasaan apa? Ingin dipuji. Perasaannya gitu, saya gak ada sih sepertinya dipuji. Ingin dipuji. Senang kalau orang dipuji. Tapi perasaannya ada kepengen dipuji. Lalu apa? Membelas kasihan, kenapa ya saya kayak gini? Kok dia begitu ya? Kok saya begini? Lihat. Kok angkuh ya? Iya dong, angkuh. Karena dia kepingin seperti orang lain. Ngerti gak nih? Tapi yang benar apa dah? Jadilah dirimu sendiri. Bersyukurlah engkau dengan apa yang ada pada engkau. Engkau sudah punya Tuhan. Ngerti gak nih? Orang yang rendah hati, dia akan selalu bersyukur. Orang yang rendah hati akan selalu bersyukur. Dia akan disitu, makasih Tuhan, engkau lagi izinkan saya seperti ini. Walaupun saya tidak dihargai, tapi cukup bagiku, engkau ada sama saya. Engkau menerima saya apa adanya. Paham gak nih? Makasih Tuhan, kok teman-temanku sudah dikasih kepercayaan, kok saya enggak ya Tuhan.
Tapi gak apa-apa Tuhan. Saya beres-beres kursi juga, itu adalah suatu juga pelayanan bagi Engkau Tuhan. Tidak mencari pengakuan dan penghargaan dan pujian. Tapi dia kepingin, kan kalau saya begini tampil di depan, kalau gini kan berarti apa? Punya keangkuhan di dalam perasaannya, paham kan ya? Kepengen dipuji, kepengen dihargai. Ada lagi keangkuhan di perasaan, tidak mau melayani. Karena bagi dia, ngapain sih pakai gitu-gitu? Ngapain pakai gitu-gitu sih? Ada lagi gitu. Lalu memberikan suatu posisi. Saya nggak mau dalam posisi itu, saya maunya gitu. Nanti kamu jadi ini ya, aduh maaf saya nggak mau itu. Mungkin di PKP, di PMKK, KBMKK, di Komsel atau di mana aja. Di tengah rumah kah, di tengah kalian kontrakan kah. Kenapa sih saya terus yang bagian ngepel? Gantiin dong bagian ngepel, mungkin ngontrak rame-rame. Nyuci piring, mungkin jadi ribut gara-gara nyuci piring. Nah, ingin posisi, tidak mau melayani. Mau mengerjakan, tapi mulutnya gini. Ya. Berarti apa? Tindakannya tidak sama dengan pengaku. Nyapu aja pakai. Udah ngepel, sudah. Udah ngepel, lihat tuh, becek gak basah kan? Dia sudah basah memang. Tapi indah sekali. Berbarengan. Tuhan Yesusku, ada pengakuan lalu. Ngepel, paham gak nih? Tuhan Yesusku, pengakuan. Ada kekuatan. Akhirnya jadi nyanyi. Yesus, Tuhan. Teman kontrakan bisik-bisik. Kok dia beda ya? Beda ya? Oh ya, kok beda ya? Dilihat tuh. Pura-pura belajar. Yesus tadinya apa sih ini? Tuhan. Ada kekuatan, ada pengakuan. Akhirnya Tuhan bergerak, dianugerahkan berkat sama kepada Petrus. Paham gak? Indah sekali waktu kita mengakui iblis gemetar. Waktu ada seseorang mulai dia bergerak menyatakan nama Yesus, iblis gemetar. Waktu engkau bersaksi, waktu engkau penginjilan, iblis gak tahan, gemetar iblis. Karena engkau sedang bersaksi itu apa? Engkau sedang mengakui Yesus, paham gak nih? Waktu engkau pergi penginjilan, iblis tidak tahan. Karena engkau menyatakan pengakuan akan Yesus. Iblis gak tahan. Iblis gemetar. Makanya iblis mencobai, berusaha menggoyang supaya kita tidak kuat, supaya kita lemah. Digeseklah yang satu, mamanya ada 3 berteman, disenggol yang satu, iblis sengaja, tuh dia tuh ada suara, tuh dia tuh, supaya ribut. Karena iblis tidak suka ada pengakuan bahwa engkau adalah satu saudara di dalam Tuhan. Bisa sesuatu ditimbulkan dalam persahabatanmu, di kontrakanmu, di pelajaranmu, di dunia kerjamu, bisa iblis bisa ganggu karena dia ingin mencobai, menjatuhkan, dia gak suka. Tetapi waktu kau bertindak, kau mengakui dan melakukannya, iblis tidak tahan. Dipuji kek, tidak dipuji kek, tidak dihargai kek, yang kau tahu adalah aku melakukannya untuk Tuhanku. Amin. Aku kuliah bukan hanya karena orang tuaku saja, tapi saya kuliah supaya nama Tuhan juga dimuliakan lewat hidup saya. Saya belajar, saya tahu saya akan diberkati oleh Tuhanku. Segala sesuatu yang kau perbuatlah untuk Tuhan. Ada kan itu? Lakukanlah untuk Tuhan. Kita makan pun kita berdoa. Padahal tinggal makan gampang aja, tapi kita berdoa untuk Tuhan. Iblis tidak suka. Iblis tidak tahan. Pengakuan dan tindakan. Hati-hati kita dengan mulut ini. Ini muncul lagi dengan lagu dunia.
Lihat lagu dunia. Lagu dunia itu ada yang membangun engkau enggak? Atau malah dari mulut ini keluar puji-pujian pengakuan akan Yesus, tapi dari mulutnya juga keluar kata-kata lewat lagu-lagu dunia yang akan merusak jiwamu, yang tidak membangun rohmu. Tidak semua lagu dunia, tapi ada lagu-lagu dunia yang tidak membangun jiwamu, merusak jiwamu, perasaanmu. Jadi kita mulai belajar memiliki pengakuan. Kalau ada nanti ada masalah satu sama lain, persahabatan, pertemanan, mulai berkata-kata. Mulai, Tuhan, ada kekecewaan mungkin, ada sakit hati. Mulai miliki pengakuan, saya kecewa dengan dia Tuhan, saya sakit hati. Mulai tindakan, ampuni dia. Amin. Ada orang, udah tahu banyak firman Tuhan, tapi masih menyimpan sakit hati, menyimpan kecewa. Dia tahu mengampuni, tapi gak pernah menyadari untuk mengakui dan memiliki tindakan untuk dia mengampuni. Walaupun sakit kekecewaan yang dialami dari orang yang mengecewakan dia. Lepaskan pengakuan. Perkatakan suatu pengakuan. Saya kecewa Tuhan, tapi saya karena Engkau, saya mau mengampuni dia. Ada tindakan. Amin. Ada tindakan. Ada sikap. Pas waktu dengan dia, hai, mulai menyapa. Jangan, ada dia, lalu kita lewat ke tempat lain-lain. Ada tindakan. Iblis gak suka, iblis gemetar. Kita belajar dari mana ini? Petrus waktu mengalami ini, dia datang berlutut, waktu tidak layak. Yesus masih ada. Tapi Yesus melakukan ini, untuk itu kita mari bertobat, kita mari belajar dari hidup Yesus. Siapa di antara kita yang masih ada dalam keangkuhan sehingga kita sulit mengenal, melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena keangkuhan itu, kesombongan itu, sehingga kita jadi sulit kayak tadi. Keangkuhan itu membuat kita sulit jadi mengenal Allah. Tapi waktu kita mengenal Allah, kita jadi tahu generasi Z, generasi hari-hari ini terus bisa bergerak, terus bisa maju, terus bisa bertumbuh. Bahkan suatu saat dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Karena kenapa? Dia belajar mengakui, memperkatakan Yesus. Iblis tidak bisa mencobai dia, tapi iblis tidak tahan dengan dia. Kita lihat Filipi 2 ayat 9 sampai 8. Ayat 8 sampai 9. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Kita sama-sama baca Filipi 2 ayat 8 dan 9. Ya, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita belajar, membuat kita kekuatan kita untuk bertobat, kita belajar dari Yesus Kristus. Enggak dianggap, enggak dihargai, enggak dipuji. Dia enggak mempertahankan, saya Yesus, saya Tuhan, sehingga dia angkuh, enggak. Tapi apa? Dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia enggak mempertahankan harga dirinya. Keangkuhan enggak ada dalam perasaannya Yesus. Keangkuhan enggak ada dalam pikirannya Yesus, kok saya disalib, kok aku begini, oh enggak. Tapi apa? Dia merendahkan dirinya. Taat sampai mati di kayu salib. Dia mau sama sebagai manusia. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Petrus juga itu waktu merendahkan dirinya. Allah, Yesus memberkati dia. Kita belajar di hari-hari ini. Kita pasti bisa dalam belajar kita karena ada Yesus kita. Amin. Belajar mengakui Yesus. Waktu ada dosa ingin mengganggumu, saya anak Tuhan, saya tidak layak melakukan ini. Engkau berkata,
Dalam nama Yesus, saya bisa Tuhan. Kau berkata dan tindakanmu apa? Kau juga tidak melakukannya. Amin. Tergoda untuk nyontek, oh dalam nama Yesus saya tidak akan nyontek. Haleluya. Ada perbuatan yang tidak kudus, yang tidak baik, mulai perkatakan, saya bisa menang Tuhan. Mulai perkatakan. Amin. Untuk itu, semangatlah baca firman Tuhan supaya ada yang kau perkatakan. Kalau engkau tidak semangat baca firman Tuhan, enggak ada untuk yang kau perkatakan. Amin. Apalagi di zaman akhir ini. Yuk, sebelum kita berdoa, yang terakhir kita buka yuk 2 Timotius 3. Kita buka yuk yang terakhir. Habis ini kita selesai 2 Timotius 3. Keadaan manusia pada akhir zaman ayat 1 itu. Tapi biarlah kita di masa-masa ini, kita adalah anak-anak Allah, generasi yang terus memegang teguh siapa Yesusmu. Amin. Amin. Jangan terpesona dengan aliran Kristen progresif tidak mengaku Yesus, tapi kita justru di hari-hari ini memperkatakan siapa Yesusmu. Amin. Katakan dengan diri, mari kita terus memperkatakan bahwa Yesus kita adalah Tuhan kita. Katakan kalian kirimu. Juga tindakan kita bilang. Kita lihat itu ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir ya, di keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, gak peduli dengan orang lain, sombong, wah itu. Menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri. Udah tadi kita baca, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dia tuh berlagak tahu, nggak tahu seperti tahu, sombong, angkuh di dalam pikirannya. Lebih menuruti hawa nafsu, lebih mengikuti nafsunya daripada menuruti Allah. Dia beribadah, tapi hawa nafsunya lebih diikuti dia. Berarti apa? Banyak hal di dalam dirinya yang tidak benar dalam Allah. Untuk itu dia perlu memiliki hidupnya bersama-sama dengan Tuhan, memiliki pengakuan Yesus Tuhanku, melakukan perkataannya, ada tindakan. Secara ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Tapi kita mari belajar terus, semangatlah terus ibadah di komunitasmu, di komselmu, amin. Saling membangun, saling menguatkan. Terakhir sebelum kita berdoa, kalau kau ada yang gagal, jangan ada yang minder dan rendah diri ya. Kita semua belajar, amin. Ya, saling bercerita, saling menguatkan, saling mendoakan. Cerita ke pembimbingnya. Siap? Yang memperkatakan? Siapa Allahmu? Yesusmu, amin. Jangan malu ya, mengakui Yesusmu ya. Amin. Lagi ketemu seseorang cantik, ganteng gitu kan, tapi beda kepercayaan. Hai, karena ganteng kalah kegantengannya dengan, lebih kuat kegantengan yang dia kepada Yesus. Hai, gitu. Oke, dari tindakanmu akuilah Yesusmu. Amin. Oke. Kita datang pada Tuhan. Saya senang lagu pujian itu. Coba pemimpin pujian yang luar biasa. Naikkan yuk, kita bilang tadi, Yesus Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Amin. Kita coba mulai dengan pengakuan dan tindakan lewat pujian ini. Amin. Amin. Kalau ada di antara engkau, apalagi gini, waktu pujian ini, engkau sedang menyimpan sesuatu dengan ada di sahabatmu di sini, rekanmu, hampiri dia, langsung datangin dia. Tidak hanya memiliki perkataan Yesus itu Tuhan, tapi hampiri. Amin. Jangan lihat tetangga-tetangga sebelahmu, hampiri dia. Mungkin karena masakan nasi goreng di rumah, apakah? Engkau bisa datangin. Ayo, hampiri. Kita naikkan pujian di sebelah datang. Kita mulai praktek di saat ini.
lewat pengakuan dan tindakan. Amin. Atau tadinya akrab, sudah tidak akrab lagi, hampiri nanti sembari gandeng tangannya. Dia mungkin agak dingin, pegang aja terus, jangan lihat itu. Sampai di sini lagi dingin persahabatannya. Tadinya hai, sekarang hampiri. Amin. Ayo, kamu Erik yang nyanyi, aku kurang. Oke, kita akui. Hey. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Hey, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai jiwaku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Dan lagi, bila kau di sisiku, siapa ku takut, karena kaulah. Sekali lagi, lagu amin. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, amin. Karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, datang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, selalu bekerja di dalam hidupku,
kesetiaanmu besar, kesetiaanmu besar, tidak lagi. Bapa, kami bangga denganmu. Kami bangga sekali dengan Engkau. Biarlah kami semua yang terus bangga dengan Engkau, yang mengakui Engkaulah Yesus Tuhan kami. Bapa, saya mengangkat tangan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah kami menjadi generasi yang begitu bangga mengasihi Kau. Kami menunjukkan identitas kami adalah anak-anak-Mu, milik-Mu dalam nama Yesus. Biarlah kami semua memperkatakan, mengakui Engkau Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus. Kami sedang ada di masa-masa yang luar biasa di hari-hari ini. Tapi biarlah dalam persahabatan, di dalam kuliah, di dunia kerja, di dalam lingkungan tempat tinggal, kami adalah anak-anak-Mu. Kami tetap melihat Engkau memiliki Kau, kami memiliki Kau. Makasih Tuhanku. Kami terus berbicara kepada kami. Hamba sudah selesai, tapi saya berdoa teruslah berbicara bagi kami semua dalam nama Yesusku. Makasih Tuhanku. Hamba bersyukur untuk kami sudah kami pelajari. Kau terus menyampaikan lebih dalam lagi bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan hamba mengucap syukur Tuhan Yesusku. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Silakan duduk. Oke, terima kasih buat Bu Ami. Terima kasih firman-Nya. Biar terus mengingatkan kita hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, amin. Hanya Yesus, kalau nggak ada Yesus, selain Yesus, bukan Yesus ya, jangan diikuti ya. Oke, kita sebelum kita mengakhiri ada video yang akan ditayangkan dari tim misi. Mari kita saksikan videonya. To the Lamb, and all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy.
Saya kan jam setengah. Ulangan berbeda dengan ini. Tidak ada yang ikut saya. Gimana ini Mister? Takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kami lewati itu. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami bersama Engkau. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selama. Tangan lagi, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Ya sumber kuat kita, lembah yang kelam, waktu bersama Dia kita bisa. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Amin. Berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, ku angkat tanganku. Amin. Kami bersorak sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan ya, lembah yang kelam, lembah yang kelam, sebab oleh Engkau Tuhan, sebab Engkau Yesus serta kita. Dengan imanku ku diselamatkan. Amin. Oleh kuasa Yesus. Ku lagi yuk. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan. Waktu kita berjalan bersama Dia, Yesus kita. Sebab Kau Yesus kami. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata.
Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Boleh beri tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Kami bersyukur kami boleh meninggikan Kau, memuliakan Kau. Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Makasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur sudah memberi persembahan. Berkati ini Tuhan, apa yang sudah kami berikan, persembahan boleh dikelola bagi kemuliaan nama-Mu. Dan saya juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang belum bisa memberi, berkat-Mu melimpah untuk mereka, untuk orang tua mereka, kesehatan orang tua, keluarga, Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami boleh terus belajar di dalam mengenal Engkau, menyatakan tentang siapa Engkau. Biarlah di hari-hari ini bangkit generasi yang terus menyatakan siapa Engkau dalam kehidupan kami, yang menghancurkan pekerjaan si iblis, memuliakan nama-Mu hidup kami Bapakku dalam nama Yesus. Mari angkat tangan-Mu pada Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, generasi yang sudah Kau pilih, Engkau panggil, Kau tetapkan untuk berbuah, menghasilkan buah yang luar biasa, menyatakan nama-Mu atas bangsa-bangsa. Kami mengangkat tangan Bapa. Berkat daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu menyertai kami dan ada pada kami. Bukan hanya di tempat ini, tapi kami pulang, penyertaan-Mu juga ada pada kami. Kami kembali ke tempat masing-masing, juga penyertaan-Mu ada pada kami. Kasih-Mu terus ada pada kami. Melakukan aktivitas kami, malam hari, besok pagi, besok dan besok, Engkau ada pada kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesusku. Makasih Bapakku, kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Salam kanan kiri katakan, perkatakan firman Allah itu sumber kehidupan bagimu.